strategi dari Coach Hayden sebenarnya patut diacungi jempol juga menurut gue. Karena Iya. mereka menjadi S3 marketing. Jujur gue bisa bilang dari 3 band mereka benar-benar nawarin silahkan ambil Fanny. Karena apa? Karena gue udah siapin semuanya untuk lawan Fanny seperti apa. Dan inilah hero-hero yang digunakan. Dan ini juga jadi sebuah composition balancing juga ya, dimana untuk jungle-nya kan karena tank jungle ya, makanya XP-nya dibawakan jadi damage untuk di game kali ini. Dan menurut gue Nathan dan juga Fanny yang paling akan merasakan efeknya untuk di game kali ini. Ya tapi kalau misalnya sampai late game, Nathan kita tahu bagaimana impact setelah debuff-nya, animasi dari skill 1 juga udah lumayan dikurangi. Jadi game ini game yang menentukan akankah ada match point bagi Onyx atau akan disamakan kedudukannya oleh teman-teman dari Bigetron Academy. So akan membawa kalian menuju ke dalam Land of Dawn. Yes, ini dia dengan Samuel. Belum apa-apa sudah menghilangkan setengah darah dari Carlos. Iya loh. Tapi karena ada Ki juga di depannya jadi nggak mau terlalu agresif. Seenggaknya ngasih info aja. Wey, purple buff lagi Fanny lakukan. Ya, dan untuk dari segi emblemnya ini benar-benar niat jahat banget ya untuk narasinya. Bawanya Master Assassin ditambah dengan Trill, tapi Samuel Oke, masih bisa untuk bertahan bahkan tanpa harus mengeluarkan flickernya. Dari duality dari Riza juga lumayan impactful setelah menuju ke arah level 2. No Impurage di tangan dari Oni Prodigy, even di arah mid lane-nya Killua ngefokusin ke arah damage dengan Little Lake Nation. Tiba-tiba hati-hati dengan hadirnya sosok Carlos membuat adanya satu steel cable cukup membuat Boy TZ terkapar. Wah, ini bisa jadi calon-calon untuk turtle pertama bisa diamankan oleh Bigetron Academy sih. Cuman emang harus diakui bahwa untuk team fight potensial mereka ini lumayan mid to late game banget. Carlos ternyata impact dari Lethal ini sini menyala walaupun Killua menjadi pertukarannya tapi cukup mahal karena jungle tadi barusan ditukar dengan jungle. Ya, dengan pertukaran seperti ini setidaknya bisa menutup perdakan beberapa gerakan agresif yang dimiliki oleh Bigetron Academy, khususnya dengan adanya mid lane Ryza sih. Jadi Onyx Prodigy punya early yang lumayan bagus, tapi kalau misalkan mereka kalah start dengan adanya Loi dari Ryza, ini yang bakal jadi malapetaka karena keunggulan dari Bigetron Academy di awal menurutku bukan damage yang besar, tapi mobilitas dan juga surprise powernya yang besar. Untungnya teman-teman Onyx Prodigy bisa dapetin Carlos. Karena kalau nggak itu bakal mahal banget harganya. Ketika Boy TZ nggak ada, ketika dia tumbang, efek dari buffnya menghilang dan Carlos punya efek buff. Dan ketika sekarang akhirnya jadi balance semuanya untuk para jungle. Dari Boy TZ dan juga Carlos sama-sama akan mengambil ke arah purple buff terlebih dahulu. Jadi seakan-akan kematian mereka tadi itu reset total. Dan ternyata ada sedikit perubahan juga di mana Roamer dari Bigetron Academy Samuel langsung ngambil ke arah XP lane dulu untuk level 4. Yes, dan Samuelnya ngerusuh ke arah purple buff sehingga membuat dari Boy TZ lebih leluasa lagi untuk bisa mendapatkan ke arah turtle-nya. Tapi Killua yang sekarang dalam keadaan terpuruk, implosionnya dinyalakan dan membuat dari Killua yang gak selamat. Bahkan sekarang dengan adanya satu kursi yang dilakukan, Well Dragon kali ini membuat dari Lens akhirnya terkapar. Cukup terlambat dari Carlos untuk hadir dan bahkan tidak memberikan impact yang cukup besar. Yes, hanya datang dan juga langsung say bye-bye karena tadi kita ngelihat bagaimana adanya Killua yang berkali-kali diharas di bagian depan dengan power dari Tigreal dan juga Lynch diangkat berkali-kali itu ngebuat dia tumbang. Samuel kali ini gak ada flicker, bakal coba untuk dikejar. Dan bahkan Pinnya ikut party di arah tengah. Bahkan dengan adanya satu serangan yang dilakukan oleh Pin barusan. Ini seenggaknya ada efek gold yang berhasil dia dapatkan. Ya, karena ngelihat dari bagaimana perubahan kepada Nathan ya, hitungannya sebenarnya buff semua itu. Walaupun durasi dari stacknya dikurangin jadi 2,5 detik aja. Tapi ini mempermudah untuk laning powernya Nathan tuh jadi lebih kuat untuk di arah early gamenya. Dan narasi juga dengan Mashanya. Untuk di arah bottom kita nggak ngeliat adanya kemenangan yang benar-benar telak di tangan dari Focus. Karena ya yang bikin bete dari Masha di saat laning adalah dia bisa nge-kill diri sendiri dengan sangat-sangat baik. Dia lagi dan di arah tengah. Ini membuat sedikit pertikaian yang ada. Yang masih aman dulu dan ini kalau kita bicara bagaimana Fanny-nya ini dari awal udah harus bisa lebih agresif sih. Cuman yang Fanny sekarang ketika nge-kill satu itu udah habis buffnya. Jadi dia benar-benar harus maksimalin. Dan ada sedikit fun fact, Onyx Prodigy narasi pernah memperkuat tim Bigetron Beta di season 7 sampai 9 MDL ID serta mendapatkan achievement first team winner dan juga most improved player ketika mantan bertemu dengan mantan. Yes, narasi aku ingat banget dengan waktu itu powernya lumayan seringnya ya waktu itu ke arah Edith waktu itu. Dan ternyata untuk di tangan dari Onyx Prodigy ini berubahnya bisa tiba-tiba ke Masha dan ini menjadi sebuah power juga dengan draft lawan Fanny seperti ini. So,
Pertanyaan adalah bagaimana dengan turtle keduanya? Fanny dari Carlos lumayan seimbang. 1 kill, 1 kill juga 1 assist. Kalau gue tetap megang Boy TG sih, apapun yang terjadi. Assassin bakal cukup kesulitan sih. Kecuali mereka mau adu retri dan ya Boy TG berhasil mendapatkannya. Dan sekarang dengan ada Episode Row, connect ke arah King-nya. Implosion mulai dibuka tapi Spear of Destruction mulai hadir. Bakal join the fight dari sosok Moskov-nya Mets. Dan bahkan sekarang Rusinya mencoba untuk mengejar ke arah Mets berkali-kali, bertubi-tubi, tapi Linsnya ketinggalan sendirian, bakal coba untuk dicicil terus-terusan. Lins masih selamatkah? Lins terus melompat dan bahkan sekarang Linsnya bakal menjadi korban. With the power of vengeance, Lynch bisa membayang time sepanjang itu, namun sayangnya ini yang menjadi sebuah weakness dari Phoveus. Tanpa adanya flicker, loncat ke depan itu susah banget untuk bisa recovernya, apalagi dengan posisi tim kita sedang dalam keadaan under. Namun ngelihat dari segi item sebenarnya nggak under banget untuk teman-teman dari Big Hero Academy. Terbukti dari Nathan yang masih memenangkan goldnya dibandingkan dengan Moskov dengan 200 gold. Perbedaan tapi bukan yang begitu signifikan. Yang lumayan signifikan adalah dari masing-masing jungle. Ini tim jungle yang dibawakan Boy Tuzi, tapi masih bisa winning 800 gold berkat 2 turtle yang telah didapatkan. Yes, dan lihat bagaimana matchnya sekarang sedikit lebih unggul ya dari segi experience, dari segi level. Dan kita belum melihat diversion yang mengerikan nih. Nah, menuju ke arah bottom lane. Target ke arah Narasi. Narasi dengan Thunderclap ya, tapi Narasi 2 melawan 1 bukan menjadi jawabannya. Ya, pelan-pelan otomatis langsung dibalas. aja dihajar 2 orang. Di arah tengah dengan ada Spear of Destruction yang connect match-nya. Join the fight. Entropy mulai dibuka untuk memberikan 1 damage tambahan. Tapi Boy TZ too strong. Boy TZ masih cukup kuat. Dan bahkan sekarang dari Carlos tidak ragu lagi untuk kabur. Ya, dan mungkin menurut gue ya ini udah mulai ada pembagian space farm gak sih ke arah match gitu loh. Ngelihat bagaimana di 2 team fight terakhir match menurut jujur ya belum terlalu terasa damage-nya. Karena kalau kita ngeliat dari segi gold, match di sini di angka 4.300 dibandingkan dengan adanya Nathan beda di angka 200. Ya, perbedaannya nggak terlalu jauh, tapi ingat Nathan adalah magic. Yang dimana untuk defense itu lebih sedikit dibandingkan dengan physical. So, ditambah juga dengan range yang lebih jauh dan boomerang efeknya itu loh yang sangat-sangat bikin pin berbahaya menurut gue. Ada konsil yang terdengar. Yang coba untuk diberikan 1 pressure. Yang dilakukan oleh Ki itu sendiri. Dan turtle yang terakhir. Yang coba untuk di setup. Lins dan juga Samuel. The Way of Dragon-nya connect ke arah sosok dari Lins. Tapi sekarang dengan adanya 1 serangan dilakukan oleh Mets yang masih belum mengenai targetnya. Masih gagal. Di arah tengah benar-benar menjadi target operasi implosion yang dibuka dan Ben-nya berhasil memecahkan 1 poin untuk dirinya. Yes, bantuan dari Luoyi dengan zoning out seperti itu benar-benar bisa menahan teman-teman dari Onyx Prodigy agar tidak terlalu agresif pergerakannya. Namun tetap Samuel sepertinya sangat-sangat cinta dengan purple buff yang dimiliki oleh Fanny. Iya lagi. Sangat dong. Ini sebenarnya dari Onyx Prodigy cukup lengkap sih. Tapi sekarang The Way of Dragon kan dari Samuel masih coba untuk ditahan begitu saja. Dan Samuel dalam masalah yang cukup besar. Masuk ke arah gang adalah makanan yang begitu lezat bagi Carlos. Info yang didapatkan ternyata tidak bisa di follow up dengan adanya kehadiran dari teman-teman Onyx Prodigy yang lain yang ngebuat akhirnya Samuel menjadi makanan pasti bagi teman-teman dari Big Hero Academy. Gold swing terus kembali terjadi dari kedua belah tim, namun setidaknya satu hal yang konsisten adalah target objektif dari Onyx Prodigy ini masih ada progresnya. Berbanding dengan adanya Big Hero Academy, mereka kelihatan sangat-sangat sulit untuk menyentuh ke arah outer turret 1 saja dari Onyx Prodigy nih. Dan Onyx Prodigy cukup lengkap tadi. Dari atas, dari EXP dan juga gold lane-nya, semua ini benar-benar coba untuk makanin Fanny yang agresif. Tapi apa yang terjadi? Carlos ternyata nggak sendirian, dia selalu membawa teman. Dan bahkan sekarang di bottom lane, Narasi yang di pressure abis-abisan. Narasi dari tadi seakan-akan belum ikut join fight, tapi sekarang Entropy dibuka dengan adanya 1 Spirit of Destruction. Tapi The Way of Dragon menjadi kombinasi yang begitu berharga. Hilangnya Ki. Tentu saja tidak ada implosion yang berbahaya sampai 20 detik ke depan. Yes, Ki-nya diusir tadi dari segi teleportasi ngebuat akhirnya dia bisa di pick off dengan cukup mudah. Namun kita ngelihat bagaimana pertukaran bisa dibilang lumayan gak adil bagi teman-teman dari Big Hero Academy. Karena mereka dapetin 1 turret di arah bottom lane. Tapi lihat bagaimana Moskov-nya dari tadi yang udah mulai dapetin farm sendiri dan udah mulai melakukan split push. Tanpa adanya Fanny yang bisa menghalangi. Itu dia. Ini pertanyaannya nih. Apa tuh? Apakah Mets nanti siap dengan Wind of Nature? Karena ada beberapa yang mungkin nggak akan mau pakai Wind of Nature. Karena lawannya Pin. Dan juga Ariza. Kemungkinan ada Rose Gold juga. Tapi kalau dia pede ketemu Fanny, apalagi punya Wind of Nature, gua rasa di sini bola panasnya ada di Carlos habis itu. Jujur menurut gue dengan adanya Wind of Nature yang jadi 90 detik ya, itu akhirnya ngebuat masih worth it, tapi bukan yang paling worth it seperti yang dulu. Dan ditambah dengan betul Nathan dan juga Phoveus dan juga Luoyi
Rose Gold Meteor mungkin yang akan diutamakan terlebih dahulu di tangan dari match. Itu dari POV gue sih. Oke. Terus sekarang Lordnya yang pertama bakal coba untuk dipegang. Sedangkan dari matchnya masih menantikan informasi. Tapi di arah bottom lane ini lane jauhnya cukup buruk bagi teman-teman dari Bigetron Academy. Tapi hati-hati, Fanny di depannya. Mata gue benar-benar menuju ke arah bottom lane sih. Kan ini pasti di Lordnya bakal ditarik ulur dulu. Dan ini untuk minion lane-nya tuh bagus banget dari Onyx Prodigy. Even di arah top lane pun gak ada hero yang bisa nge-push. Tapi tetap masih ada banyak banget yang bisa clear dan biarkan saja untuk tiba-tiba hilang sendiri targetnya. Samuel juga sepertinya bakal coba untuk sabar juga nih. Samuel Bantu ya? bakal coba untuk menjadi pas pampresnya match nih. Kalau matchnya dia apa-apain, nah mapnya udah kebuka. Dan harusnya Fanny udah kelihatan dan bisa untuk di all in sama teman-teman dari Onyx. Kalau mereka melord. Iya. Ini sangat-sangat possible sebenarnya untuk Lord dari Onyx Prodigy. Cuman problemnya dengan adanya assassin lawan tank adalah ini tank yang bukan biasa aja soalnya. Ini adalah tank Fredrin. Yang dimana untuk HP base-nya dia itu benar-benar tinggi banget dan dia bisa mengeluarkan damage yang benar instan juga besarnya. Melawan Fanny yang oke lah udah mulai di neutralisir dengan ada di War X, tapi menurut gue itu masih belum cukup. Hati-hati, Samuel yang bakal coba untuk dimakan. Flicker dan juga impulsnya dimulai connect dan Samuel dalam masalah yang cukup besar. Bahkan dia mencoba untuk menyelamatkan diri. Steel cable dia mulai masuk, tapi Samuel dengan The Way of Dragon menggagalkan niat jahat dari Carlos. Yes, sementara itu tim dari Onyx Prodigy mulai terpisah sedikit demi sedikit, tapi Masha dari belakang. Yes, dan lihat bagaimana sosok ke arah depan. Ada flicker yang digunakan. Sekarang Lord yang bakal coba untuk dipegang oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Dengan dua liti narasi dalam masalah yang cukup besar. Hilang sudah, dan Boy TZ tetap mengamankan Lord. Tapi Boy TZ nyawanya terancam di tangan Carlos. Yes, teleportasi dilakukan tapi Lois sendirian. Sendirian? Oh my god, Riza! What are you doing, brother? Sendirian masuk ke arah belakang dengan diversionnya. Dan langsung ditombak, ditancapkan oleh Mets. Yang seharusnya menjadi pertukaran lumayan bagus bagi teman-teman dari Bigetron Academy akhirnya menjadi pertukaran yang bisa dibilang lumayan seimbang. Untuk Onyx Prodigy juga dengan adanya 2-1 tapi Lord diamankan di tangan dari Onyx Prodigy. Ditambah dengan adanya Masha dan juga Moskov, split push potensial sangat terlihat di tangan dari Onyx Prodigy dan ini membuat akhirnya Carlos lumayan kebingungan targetingnya mau ke siapa. Narasi nggak bisa di one shot kill, sementara kalau kita ngeliat ke arah Moskov dia bisa banget ngedodge dengan adanya satu knockback yang bisa dihasilkan. Sementara di segi damage dealt, Lynch ada di angka paling tinggi, di angka 33.000. Cuman ini menjadi estafet damage karena emang belum waktunya untuk Finn bersinar dengan item seperti ini. Iya lagi, masih harus ada waktu yang dimiliki sama Pin. Butuh Feather of Heaven, butuh Holy Crystal, butuh Stallium juga. 3 item musketeer yang harus dia miliki. Belum lagi nanti kalau misalnya dia mau coba untuk Queen of Nature, is okay sih sebenarnya. Iya. Bakal dikejar dengan adanya Thunderclap dari narasi. Tapi Carlos masih cukup lihai untuk bisa menghindar dari apa yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Yes, pelan-pelan dari Onyx Prodigy mengamankan terlebih dahulu untuk zona area mereka. Dan setidaknya menutup banyaknya resources jungle yang dimiliki oleh Bigetron Academy. Jujur ya, menurut gua di momen-momen seperti ini adalah momennya untuk Carlos bisa split foot sih. Karena kalaupun memang pengen ngambil ke arah purple ya, dari keadaan seimbang aja tuh selalu di say hi gitu loh sama Samuel. Apalagi keadaannya udah mulai didominasi juga sama Onyx Prodigy. Lihat bagaimana penguasaan rumput dipegang oleh Onyx Prodigy gitu loh. Split push ya, dua-duanya kuat lagi, masih ada juga Moskov untuk mainin lane. Jadi cukup lumayan serba salah, mau gak mau mereka harus coba untuk counter. Tapi Flicker dan juga The Way of Dragon target menuju ke arah Ryze, dan Ryze menghilang di tangan narasi begitu saja. Tapi mainan Digang adalah mainannya Carlos. Maka Steel Cable dan juga adanya satu counter membuat satu player bahkan dua narasi menjadi korban, tapi tershutdown di tangan Boy TZ. Lihat bagaimana best free kill, free hit di arah belakang membuat dari Kina lepas saya cukup besar walaupun video tumbang dan akhirnya wipe out. Onyx Prodigy berhasil menumbangkan 5 player dari Bigetron Academy. Baru juga dikatakan pertarungan di dalam Purple Buff bukanlah tempat terbaik untuk dijalankan bagi Bigetron Academy. Dan pada akhirnya penguasaan Purple Buff membuat ada wipeout yang terjadi. Ryze menjadi korban pertama dan sekarang sudah mulai hadir lagi. Tapi Mets mencoba untuk memberikan satu keadaan yang buruk, mencoba untuk memberikan satu kondisi, dan akhirnya 2-0 menjadi jawaban untuk Onyx Prodigy. Ambil saja Fannymu, aku ikhlaskan karena tiba-tiba Masha pun bisa dikeluarkan untuk di game kali ini. Melahap